Karena kayak makin banyak stres. Sama om-om ini kayak makin banyak stres. Hai Occasion Vibes, balik lagi sama gua Tommy di Behind the Celeb. Hari ini gua udah siapin lo 2 berita selebriti terkini. Sosok Asya Asuncao, pemeran Davina dalam sinetron Terikat Janji, tengah menjadi perbincangan hangat dan viral di media sosial. Penampilannya saat beradu akting dengan aktor kondang Arya Saloka sukses menuai banjir pujian dari warganet. Banyak yang menilai karakter yang diperankan Asya sangatlah cocok dan juga menyatu. Asya pun mengungkapkan bahwa kemampuan aktingnya tidak lepas dari dukungan Arya Saloka sendiri yang tidak pernah pelit berbagi ilmu di lokasi syuting. Bukan hanya bakat aktingnya saja, penampilan Asya yang selalu modis juga tak luput dari perhatian publik. Menariknya, Asya juga kerap berbagi rahasia di balik tasnya dengan memperlihatkan barang-barang apa saja yang wajib ia bawa sehari-hari. Kira-kira apa saja ya barang rahasia di dalam tas si cantik Asya Asuncao? Sosok Asya Asuncao, pemeran Davina dalam sinetron Terikat Janji, tengah viral. Bagaimana tidak, penampilannya saat beradu akting dengan lawan mainnya Arya Saloka menuai pujian publik. Karakternya sebagai Davina dinilai sangat cocok. Apalagi menurut Asya, kemampuannya aktingnya tak lepas dari dukungan Arya Saloka yang tak pernah pelit untuk berbagi ilmu seputar akting. aku kayaknya makin banyak ini ya, nambah ilmu ya. Karena kayak Makin banyak stres. Sama om-om ini kayak makin banyak stres. makin banyak nambah ilmu karena dia tidak pernah jenuh gitu, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang tuh kayak apa sih gitu, yang membosankan, yang kayak bikin yang aneh-aneh. Menariknya, penampilannya juga tak kalah mencuri perhatian publik, terutama gaya berbusana Asya yang kerap tampil modis. Apalagi sejak memerankan wanita karir dan anak pengusaha tajir, pewaris tahta, secara tidak langsung merubah Asya menjadi sosok yang perfeksionis untuk urusan penampilan. Lihat saja isi tas Asya yang ternyata dipenuhi pernak-pernik untuk membuatnya tampil cantik dan fresh. Aku mau nunjukin what's in my bag yang sehari-hari aku bawa ke lokasi syuting. Lumayan agak besar, with my bag charms yang lucu-lucu ini dari sahabat-sahabatku. Oke, pertama-tama aku ada kacamata. Ini isinya kacamata. Iya, ini kacamata pertama aku yang ini. Lucu ya, warnanya biru. Gemes. Kacamata itu harus dibawa setiap hari. Selain membuatnya cantik, Asya juga membawa beberapa barang yang bikin tubuhnya fit dan percaya diri. Terus aku bawa pil vitamin karena tiap hari syuting ya, harus menjaga daya tahan tubuh. Vitamin. Ada fish oil, terus ada kayak untuk menjaga mood wanita. Itu yang paling penting. Dan dari semua barang yang ada, yang paling banyak adalah lipstik dan parfum. Asya mengaku memang pecinta lipstik dan wangian. Setidaknya ada 5 lipstik dan 3 parfum yang setiap harinya ia bawa ke lokasi syuting. Aku punya 5 lipstik deh kayaknya di dalam sini. Aku nggak tahu kenapa aku lipstiknya banyak banget dan ini pun udah berkurang. Ini lipstik pribadi sama nggak tahu sih, suka campur-campur lah. Namanya juga wanita, suka ganti-ganti. Jujur aku suka ganti-ganti sih, tapi sekarang akhir-akhir ini sebenarnya syuting dari awal Davina pakai yang ini, yang tulisan Asya Asuncao, cuman aku lagi mau ngabisin yang ini nih. Banyak banget ya Occasion Vibes. Tapi emang sih, isi tas cewek itu pasti banyak kan? Dari lokasi syuting, kita beralih ke kejutan dari putri bungsu Nola Bitri, Neona Ayu. Di usianya yang masih sangat muda, Neona ternyata sudah memiliki impian besar untuk menempuh pendidikan di luar negeri. Keinginannya ini bahkan sempat membuat sang bunda terkejut. Bagaimana tidak? Neona secara tiba-tiba meminta izin untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Perth, Australia. Izin, mungkin begitu ya. Hal ini tentu membuat Nola merasa sedih sekaligus khawatir. Apalagi Neona nantinya akan tinggal bersama orang tua asuh yang belum pernah Nola kenal sebelumnya. Namun bagi Neona, ini adalah pengalaman berharga sekaligus simulasi hidup mandiri sebelum benar-benar kuliah di luar negeri nantinya. Lantas, bagaimanakah akhirnya tanggapan sang bunda? Apakah izin akhirnya dikantongi oleh Neona untuk kuliah di luar negeri?
Pemirsa, Neona Ayu, anak ketiga Nola, Bithri, dan Baldi ternyata sosok yang penuh kejutan bagi Nola. Apalagi di usianya masih belia, ia punya impian kuliah di luar negeri dan hidup mandiri. Untuk mewujudkan impiannya itu, belum lama ini Nola benar-benar dibuat kaget ketika Neona tiba-tiba izin untuk ikut pertukaran pelajar di Perth, Australia. Saya dikasih tau papanya yang Neona berangkat nih ke Perth, Australia. Kenapa? Dia ikut tes itu tuh bimbingan sekolahnya ke Perth dan dia lolos. Hah? Tes apaan? Enggak. Tiba-tiba dia lolos terus dia berangkat ke Perth. Aku ngomong ke papa tapi mungkin selewat kali ya, dan aku nggak menemukan kewajiban untuk kayak halo aku mau tes ya doain karena Tiba-tiba Pak aku lolos, boleh dong bayarin. kan lolos mau nggak mau kan harus ke sana ya. Ya, dengan berat hati, akhirnya Nola harus melepaskan putrinya yang baru 16 tahun terbang sendirian ke luar negeri. Dan yang membuat vokalis Bithri sangat khawatir adalah Neona tinggal bersama orang tua asuh yang sama sekali belum Nola dan Neona kenal. Tapi bagi Neona, hal itu justru jadi kesempatan dan pengalaman berharga. Seru banget, aku merasa independen dan aku merasa simulasi. Terusin dong, katanya belajar habis makan cuci piring. Iya, habis makan cuci piring, terus kita tuh dilepas, jadi kita pakai transportasi umum di sana, nyari jalannya sendiri. Enggak pernah. Udah lanjut cuci piringnya. Karena di sini aku tuh ngasih peluang aktivitas buat orang-orang yang buat mbak-mbak yang kasihan kalau gabut. Ya, pengalaman sekolah dan tinggal beberapa hari di Perth, Australia jadi ajang simulasi bagi Neona yang ingin hidup mandiri. Sejak kecil, Neona emang selalu bermimpi bisa kuliah di luar negeri. Sayangnya Nola kurang setuju dengan impian putrinya itu. Ya boleh, maksudnya tuh dia belajar tanggung jawab dulu di sini. Tadi kan masalah cuci piring aja di sini tuh belum dilakukan ya. Bagaimana kalau dia kuliah? Kan memprioritaskan perasaan orang lain. Sebaliknya, Nola justru mendukung karir Neona untuk jadi artis, baik penyanyi maupun pemain film seperti sang kakak Naura Ayu. Sayangnya, Neona yang baru saja merilis single terbaru itu justru menuai komentar pedas warganet yang menyebutnya FOMO lantaran musik single beraliran hipdut. Musik yang saat ini memang disukai Gen Z. Lalu apa tanggapan Neona dan Nola? Wah, benar-benar semangat ya Neona. Simulasi tinggal di luar negeri katanya. Tapi nyuci piring aja nggak dilakuin ya Occasion Vibes. Oke, kalau gitu gue Tommy pamit. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen YouTube-nya Oke Vibes biar lo nggak ketinggalan berita selebriti terupdate lainnya. Dan sampai jumpa di Behind Celeb selanjutnya. Bye! Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.